Kebun Nasihat Ali Mustafa Tantowi, yang ditulis Sofyan Edimoga dalam El Gorontali. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangan masing-masing, maka tak usah berlelah-lelah agar nampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh, mencari ridho manusia adalah tujuan yang takkan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhoan manusia dan fokus saja pada ridho Allah. Syukuri apa yang ada. Bila engkau miskin, pasti ada yang lebih miskin darimu. Bila engkau sakit, pasti ada yang sakitnya jauh lebih parah darimu. Kenapa kepalamu selalu mengarah ke atas? Memandang yang kondisinya lebih baik darimu, ketimbang mengarahkan ke bawah agar engkau memandang yang lebih sulit darimu. Engkau cerdas, berpengetahuan, serta berkepribadian, tetapi levelnya jauh berada di bawah. Rizki itu misteri. Allah jadikan roti di dasar laut. Mereka takkan bisa meraihnya hingga mereka mau menyelam ke dasar lautan yang dalam. Ada juga pilot. Allah jadikan roti kehidupannya berada di atas awan. Untuk mendapatkannya mereka terbang tinggi ke angkasa. Ada juga roti kehidupannya di dalam bebatuan yang sangat keras. Untuk mendapatkannya, mereka harus memecah batuan-batuan itu. Ada juga yang rizkinya di bawah gorong-gorong air kotor atau tempat penambangan yang dalam, sehingga wajah-wajah mentari dan cahaya siang tak dapat dilihat. Ada juga seseorang mendapatkan rizkinya dengan tangan, kaki, lisan, dan otaknya. Ada juga yang tidak bisa meraihnya kecuali mempertaruhkan nyawa dan menghadapkan diri pada kematian, seperti pemain sirkus yang diburu oleh kematian.
Mereka bisa jatuh bertumbuh di atas kepala ketika berada di taring-taring singa atau di bawah kaki-kaki gajah. Bersyukurlah bagi yang mendapat rezeki di atas meja kerjamu. Mereka bisa sambil duduk di atas kursi. Untuk mendapatkannya, engkau tak perlu berada di puncak-puncak gunung yang tinggi atau di dasar lautan yang dalam. Juga tidak harus berhadapan dengan singa maupun macan. Dengan gaji yang sedikit, engkau bisa menjadi orang yang paling bahagia. Apabila engkau cerdas mengelola keuangan dan ridho terhadap pembagian Tuhanmu. Alih bahasa Aan Chandra Tholib, Madinah 1436 Hijriah. Wakfah. Saat bersedekah, kita mencari pecahan mata uang yang nilainya paling kecil di kantong kita. Setelah itu, kita mengangkat tangan dan berdoa, meminta surga Firdaus yang tinggi. Sungguh betapa anehnya kita. Sakit adalah pesan kecil. Tuhan seolah-olah ingin berkata kepada manusia betapa lemahnya dirimu. Jangan abaikan hatimu. Jangan sekali-kali mengabaikan hati. Hati adalah rumah bagi dua hal paling suci di dunia ini, yaitu iman dan cinta. Sesungguhnya dengan kebersihan hati, orang-orang terdahulu meraih martabat yang tinggi dalam ubudiyah. Sofyan bin Dinar mengatakan, aku pernah bertanya kepada Abu Bishr, di mana dia termasuk di antara murid-murid Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Beritahukan kepadaku amalan orang-orang yang sebelum kita. Dia berkata, mereka sedikit beramal tetapi mendapatkan pahala yang banyak. Aku bertanya lagi, mengapa demikian? Dia menjawab, karena hati mereka yang bersih. Menurut Ibnu Qayyim, hati ibarat raja bagi tubuh. Anggota tubuh akan melaksanakan segala perintah hati dan menerima semua arahannya. Anggota tubuh tidak akan melaksanakan sesuatu kecuali yang berasal dari keinginan hati. Hati merupakan penanggung jawab mutlak terhadap anggota tubuh. Baik pemimpin maupun yang dipimpin.